Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah Ulumul Hadis. Hari ini adalah pembahasan yang ke-9 ya, pada pertemuan yang ke-10 kita akan membahas tentang tadwin ya, masalah kodifikasi hadis, yang masalah pembukuan hadis. Oke. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tadwin ba'da tadwin. Jadi pembukuan setelah pembukuannya apa? Hadis. Oke. Sebelum kita lanjut, kita mengulang sedikit ya tentang tadwin yang kemarin, yaitu tadwin indah. Tadwin indah tadwin. Oke. Yang kemarin biar Anda mantap dengan mengulang-ulang. Tadwin indah tadwin itu dimulai pada abad kedua ya, sampai abad ketiga. Jadi selama 200 tahun. Jadi dari 100, jadi dari 101 Hijriah gitu sampai 300 Hijriah. Nah, ini 2 abad ini adalah disebut dengan indat tadwin. Kalau sebelum abad kedua itu disebut dengan qobla tadwin, sebelum tadwin. Pada abad kedua dan ketiga disebut dengan indat tadwin gitu. Nanti sekarang ini kita bahas tentang ba'da tadwin, tadwin ba'da tadwin. Jadi mulainya pada abad keempat, kelima dan selanjutnya. Oke, yang kemarin indah tadwin itu ada 3 fase ya. Fase pertama pada abad kedua itu tadwin reduksi ya. Tadwin reduksi ini mencari, mengumpulkan, menuliskan itu dan membukukan hadis sampai abad kedua. Nah, pada tadwin reduksi ini gitu masih tercampur antara hadis marfu, hadis yang betul-betul datang dari Nabi, atau hadis atau berita hadis itu ya. Berita yang datang dari para sahabat. Jadi kaul sahabat atau pembicaraan sahabat yang disebut dengan mauquf, itu kaul tabi'in yang disebut dengan maqtu, itu masih tercampur itu antara marfu, mauquf dan maqtu. Itu selama 1 abad pokoknya mah hadisku terkumpul gitu dari para bendaharawan hadis. Dari lembaga-lembaga hadis yang tersebar di seluruh daulah
Islamiyah atas instruksi dari Umar bin Abdul Aziz gitu, khalifah yang keberapa? Yang ke-8 dari Bani Umayyah gitu, khalifah yang terkenal dengan keadilannya gitu. Itu keturunan dari Umar bin Khattab. Oke, ya, karena merasa perlu, merasa butuh adanya pembukuan pembukuan hadis berhasil. Salah satu kitab hadis yang terkumpul pada abad kedua ini, awal abad kedua ya sampai pertengahan, yaitu Al-Muwatta. Penyusunnya adalah Imam Malik, yang sampai yang ada sekarang ini. Itu adalah fase tadwin reduksi. Yang kedua fase tadwin kualifikasi gitu. Pada tadwin kualifikasi ini para ulama hadis, para penyusun hadis memisahkan antara marfu, mauquf, dan maktu, mungkin juga maudhu gitu. Jadi pada tadwin fase kualifikasi ini sudah tidak ada, sudah betul-betul semuanya adalah sabda Nabi atau hadis marfu gitu, karena hadis itu kan tidak hanya sabda. Jadi betul-betul dari Nabi semuanya, sudah tidak ada berita dari sahabat, dari dari tabiin. Ini pada kualifikasi pada tadwin kualifikasi merupakan indah tadwin yang kedua. Kemudian gitu, itu mulai abad ketiga, akhir abad ketiga gitu, itu sudah masuk pada fase tadwin seleksi. Jadi dari hadis marfu itu sudah ada penderajatan itu, seleksi itu derajat sahih atau hasan atau doif gitu. Doif juga berbagai macam ya. Jadi pada tadwin seleksi ini gitu sudah ada ilmu bantu dari dari hadis ini yang disebut dengan ulumul hadis gitu. Sudah lahir ulumul hadis. Jadi para ulama hadis sudah membuat prasyarat untuk menyatakan hadis-hadis marfu itu. Jadi hadis marfu itu sudah ada penderajatan. Inilah yang disebut dengan tadwin seleksi ini pada akhir abad keberapa? Ketiga, sehingga lahir nanti kitab hadis sahih ya. Pada kitab hadis sahih itu semuanya di dalamnya adalah hanya hadis-hadis sahih saja. Tidak ada hadis hasan. Jadi sudah ada penderajatan. Nanti kalau Anda membaca kitab hadis sahih Bukhari, itu ada penjelasan di bawahnya. Hadza hadisun sahihun. Begitu. Hadza hadisun hasanun sahihun. Bingung tuh. Hadza hadisun hasanun sahihun. Hadis hasan yang naik derajatnya menjadi apa? Sahih. Kemarin kan udah gitu, yang disebut dengan sahih li ghairihi, karena hadis hasan li dzatihi itu bersama dengan jalur hadis sahih li dzatihi, maka naik yang hasan li dzatihi itu naik derajatnya menjadi apa? Menjadi sahih, hanya tidak sahih li dzatihi, hanya sampai sahih li ghairihi. Nah, kan yang sudah kita bahas kemarin, selalu berkesinambungan. Nah, pada fase yang ketiga ini yang disebut dengan fase seleksi gitu. Jadi tadwin, indah tadwin itu ada 3 ya.
Bapak ulangi, ada fase tadwin reduksi awal abad kedua, ada fase tadwin kualifikasi gitu akhir abad kedua sampai awal abad ketiga, kemudian fase tadwin seleksi pada akhir abad ketiga. Nah, itulah yang disebut dengan indah tadwin. Nah, ini mengulang kemarin sedikit. Nah, para ulama hadis pada periode indah tadwin ini yang disebut dengan ulama mutaqaddimin, ya. Jadi ulama mutaqaddimin itu gitu mulai abad kedua dan ketiga. Mereka mencari hadis gitu dari berbagai sumber, mungkin dari para bendaharawan hadis, kemudian mengelilingi lembaga-lembaga hadis di daulah Islamiyah, mengumpulkan sehingga membukukannya sendiri. Oke, nah jadi para ulama pada abad kedua dan ketiga ini disebut dengan ulama mutaqaddimin. Selesai kemarin tentang periwayatan hadis. Jadi setelah abad ketiga tidak ada lagi periwayatan hadis. Jadi rawi terakhir itu adalah siapa? Mudawin. Mudawin itu siapa? Yang membukukan hadis. Contoh Imam Bukhari mudawin. Rawahul Bukhari, Bukhari mudawin. Rawahu Muslim, rawahu Ibnu Majah, rawahu Tirmidzi, rawahu Nasa'i. Jadi Tirmidzi, Nasa'i, Bukhari, Muslim itu adalah mudawin, rawi yang terakhir gitu. Jadi setelah itu tidak ada lagi periwayatan, tidak ada rawahu lagi karena selesai hadis dibukukan pada abad ketiga ini. Nah, ulama-ulama yang ada pada abad kedua dan ketiga ini sekali lagi Bapak sampaikan ulama mutaqaddimin. Nanti beda dengan ulama mutaakhirin gitu. Nah, ulama mutaakhirin itu adalah ulama-ulama hadis yang hidup setelah abad ketiga, yaitu abad keempat, kelima, keenam, ketujuh dan selanjutnya. Apa yang membedakannya lagi antara ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin? Kalau ulama mutaqaddimin itu mencari hadis itu dari para bendaharawan hadis. Itu mencari hadis itu dari lembaga-lembaga hadis, dari orang-orang yang punya berita tentang siapa? Nabi yang disebut dengan hadis, ya. Jadi dari orang-orang yang punya hadis gitu. Itu ulama mutaqaddimin, mengumpulkan, menuliskan dan membukukan. Nah, itu adalah ulama mutaqaddimin pada periode tadwin indah tadwin yang terbagi pada 3 fase tadwin itu. Reduksi, kualifikasi, dan seleksi. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tadwin ba'da tadwin. Ulama-ulama hadis gitu. Setelah selesai hadis ditadwinkan, dibukukan, bukan selesai perkembangan ilmu itu. Selalu terus berkembang ilmu itu. Selalu para ulama mendalami, mengkaji, beda jeung urang ya, kadul urang mengkaji tentang hadis. Apa yang dikaji dari hadis-hadis yang sudah terbukukan itu? Oke, nah ulama yang mengkaji hadis setelah hadis itu dibukukan yang disebut dengan ulama mutaakhirin gitu. Nah, ulama mutaakhirin yang hidup setelah abad ketiga itu mengkaji hadis yang sudah terkumpul dari 2 kategori kitab hadis itu, yaitu apa?
kitab hadis sahih dan kitab hadis sunan itu gitu. Pertama yang dikaji oleh ulama mutaakhirin ini adalah susunan sanad atau rawi-rawi dalam susunan sanad. Kan hadis itu disampaikan oleh Nabi kepada sahabat besar, dari sahabat besar kepada sahabat kecil, dari sahabat kecil kepada tabiin besar, ya. Kemudian dari tabiin besar oleh tabiin kecil dibukukan. Jadi ada berapa tobakoh, tabiin kecil, tabiin besar, ya, sahabat kecil, sahabat besar sampai kepada Nabi. Jadi rata-rata sebuah hadis itu sanadnya 5 atau 6 sampai mudawin itu. Mudawin adalah sanad yang pertama, ya, rawi yang terakhir, kadek. Sanad yang pertama. Jadi sanad itu dari bawah, dari mudawin, dari Imam Bukhari katakanlah kalau mudawinnya itu, dari Imam Muslim sampai kepada Nabi itu rata-rata sanad itu 5 sampai 6. Jadi hadis itu sudah selesai dibukukan pada 300 tahun setelah wafatnya Nabi, atau 250 300. Oke, jadi para ulama hadis pada abad keempat itu menseleksi tentang para perawi pada tobakoh sanad itu. Mengkaji tentang apanya? Mengkaji tentang keadilannya, gitu. Syarat yang kemarin dinyatakan sahih itu kan sudah dinyatakan sahih hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu kan syaratnya anu, nanti minggu depan kita bahas anunya gitu. Itu kan dibahas perorangannya, maka lahirlah ilmu rijalul hadis, ilmu tentang sejarah perawi hadis. Nah, ini pada abad keempat ini. Jadi tadwin lahirnya ilmu rijalul hadis, ilmu tentang para perawi hadis. Apa yang dibahas dalam ilmu rijalul hadis itu? Dibahas tentang apanya? Al-jarhu wa ta'dilnya, tentang kebageran, adil di dalam periwayatan hadis berbeda kan dengan adil di dalam masalah hukum. Adil dalam periwayatan hadis itu rawi yang tidak pernah berbuat musyrik kan gitu, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak biasa melakukan dosa-dosa, tidak membiasakan gitu dosa-dosa kecil, kemudian selalu taat kepada Allah. Nah, maka kebagerannya, keadilan seorang rawi itu dibahas oleh ilmu al-jarhu wa ta'dil. Ini yang dilakukan oleh ulama mutaakhirin untuk mengkaji hadis-hadis dari kitab hadis yang sudah tersusun itu. Oke, apalagi yang dilakukan oleh ulama mutaakhirin? Nanti ada pembahasan hadis secara tematis, gitu ya. Hadis-hadis tentang hukum, tentang ibadah saja, gitu. Kita kenal hadis kitab hadis Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia bukan sebagai mudawin, karena dia menyusun kitab hadis itu dari kitab hadis yang sudah terada, gitu, bukan dari para bendaharawan hadis, gitu. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani adalah mutaakhirin, ulama mutaakhirin. Jadi ulama mutaakhirin ini mempelajari hadis
dari kitab-kitab hadis yang sudah ada, yang sudah tersusun. Gitu. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun hadis tentang ibadah saja gitu. Itulah lahir Bulughul Maram yang kita sebut, orang sering menyebutnya kitab hadis fikih gitu. Bukan kitab hadis fikih. Itu kitab hadis tentang ibadah gitu, dari mulai taharah kan gitu, kemudian azan, sholat dan seluruhnya. Itu hadis-hadisnya. Dari mana Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil hadis itu? Nah, dari kitab hadis tadi, dari kitab hadis sahih atau dari kitab hadis sunan. Ya, sunan itu kan banyak yang disebut dengan kutubus sittah. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan sunan yang lain. Yang tidak ada sunan apa? Sunan Gunung Jati. Nah, nggak ada dalam kitab sunan itu. Oke, kemudian contohnya lagi yang mengumpulkan hadis-hadis akhlak saja. Ya, hadis-hadis akhlak yang dikumpulkan oleh siapa? An-Nawawi, tapi bukan Al-Bantani, Imam Nawawi. Oke, sehingga tersusun kitab apa? Riyadus Sholihin. Gitu. Jadi kitab Riyadus Sholihin yang disusun oleh ulama Nawawi ini dari kitab hadis sahih dan kitab hadis sunan. Jadi yang dibahas itu hanya akhlak saja. Itu yang dilakukan oleh ulama mutaakhirin. Gitu. Ada lagi ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang amang-amang dan iming-iming. Amang-amang dan ampunnya ngebahasakeun teh. Amang-amang dan iming-iming itu istilah hadisnya at-targhib buat tahrib, at-tarhib buat targhib gitu. Jadi at-targhib buat tarhib itu isinya adalah tentang peringatan gitu. Dan apa basyiro wa nadziro, sahaja salat berjamaah gitu, wuduna memeh asup waktu salat gitu, maka kehadiranana sekian gitu. Siapa yang datang ke masjid waktu hari Jumat, dan lebih awal dia mendapatkan ganjaran pahala sebesar sapi kan gitu. Kemudian yang terakhir sebesar telur. Eta at-targhib. Saja meninggalkan sholat dosanya sekian. Itu at-targhib. Nah, jadi hadis-hadis disusun hanya itu saja. Nah, oleh at-targhib buat targhib. Jadi banyak yang dilakukan oleh ulama mutaakhirin mengkaji hadis dari kitab hadis itu gitu. Kemudian ada yang melakukan takhrij hadis. Jadi satu hadis itu ditakhrij. Siapanya? Baik matannya gitu. Ketika apa Nabi bersabda seperti itu. Kemudian baik rawinya ataupun sanadnya ditakhrij gitu. Ini yang dilakukan oleh ulama mutaakhirin yang disebut dengan tadwin ba'da tadwin gitu. Sehingga ada yang melakukan pensarahan dari kitab hadis itu. Seperti salah satu sarah itu penjelasan gitu. Sarah dari kitab hadis Bukhari salah satunya adalah nanti pohode Bapak. Bukan At-Tabari, Fathul Bari.
Kitab hadis sahih tadinya 4 jilid, kemudian dibikin sarahnya, penjelasannya, maka menjadi berapa? 20 jilid gitu. Ada sarah Muslim, kemudian dari satu kitab hadis juga tidak satu sarah, banyak. Dari kitab Bukhari saja ada 8 sarah kitab hadis gitu. Wah, galatonya ulama baheula. Beda jeung ayeuna marane. Naon yang sudah dipelajari dari hadis itu apanya? Diantep we marane. Oke, jadi dari satu kitab hadis itu banyak sarahnya. Sarah kitab hadis Bukhari itu tidak satu, salah satunya adalah Fathul Bari. Demikian juga kitab hadis Muslim, Sahih Muslim, Ibnu Majah. Jadi wah lamun sagudang gitu. Lamun dikumahakeun. Oke, ya. Inilah kajian-kajian ulama mutaakhirin dari kitab hadis yang sudah tersusun gitu, dari 2 macam kitab hadis Sahih dan Muslim. Tidak selesai sampai sekarang kajian-kajian tentang apa itu, tentang hadis ini. Selesai kita membahas tentang sejarah perkembangan hadis ya sampai abad keempat, kelima, keenam dan selanjutnya. Oke, gitu. Mudah kita minggu depan akan membahas tentang sistem periwayatan hadis. Oke, mudah-mudahan kita semakin mengerti, semakin cerah tentang pembahasan ulumul hadis. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.